Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah Jumat di kesempatan yang mulia ini, saya berpesan kepada para jemaah dan para pendengar, khususnya pada diri saya sendiri. Marilah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Menjauhi larangannya baik yang haram maupun yang makruh. Merupakan cerminan kesempurnaan iman seseorang. Karena iman itu di samping tertanam dalam hati, diucapkan dengan lisan, juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Dengan demikian, semoga kita tergolong orang-orang yang selamat dan bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaat di akhir zaman. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah hari ini di Jumat yang kedua di bulan Rabiul Akhir, tema khutbah Jumat adalah dampak sholat terhadap kepribadian seorang muslim. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa sholat merupakan ibadah wajib dalam ajaran Islam dan termasuk salah satu dari rukun iman yang kelima di samping syahadat. Puasa, zakat, berhaji ke Baitullah yang dilakukan 5 kali sehari semalam dengan tata cara tertentu. Salat merupakan sarana zikrullah yang mampu menahan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Dengan salat, seseorang lebih dekat kepada Allah, membina hubungan vertikal dan sekaligus membina hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Asalkan saja salat tersebut dapat dikerjakan dengan penuh kekhusyuan, dikerjakan dengan benar, dan mampu diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Salat Jumat rahimakumullah, salat yang dikerjakan dengan baik dan dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh syariat agama akan mendatangkan hikmah baik dalam kaitan dengan diri pribadi pelakunya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah tersebut antara lain, pertama, salat akan menjadikan manusia bersikap tawadhu, rendah hati, tidak sombong dan angkuh. Kenapa demikian? Karena anggota badan kita yang paling terhormat adalah kepala. Akan tetapi di hadapan Allah pada waktu salat menjadi sama rendahnya dengan telapak kaki.
Apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini? Kesadaran inilah yang menjadi sendi dasar dari sikap tawadu yang akan menyelamatkan manusia dari lupa diri dan lupa daratan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir hadaka lin-nasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Diriwayatkan dari Halitsah binti Wahab radhiyallahu anha bahwa ia mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perhatikanlah, aku beritahukan Anda mengenai ahli neraka, yaitu setiap orang yang berhati keras, bertabiat keras lagi sombong." Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karenanya orang yang tawadu sadar akan kedudukan dan makamnya di hadapan Allah. Sebaliknya dapat dilihat dalam kehidupan bahwa kekuasaan tanpa tawadu biasanya akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Kekayaan tanpa sikap tawadu akan memunculkan Qarun zaman sekarang. Kecantikan dan ketampanan tanpa sikap tawadu akan mendatangkan malapetaka, meracuni moral kehidupan umat yang sudah baik. Apabila jabatan atau kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki sifat tawadu, maka jangan heran jika yang terjadi kemudian adalah keangkuhan birokrasi, merasa benar sendiri, keras kepala, matinya mekanisme musyawarah dan terbunuhnya demokratisasi. Kalau sudah begitu, maka itulah Fir'aun gaya baru. Begitulah pula kekayaan yang tidak dilandasi dengan sikap tawadu, maka yang akan muncul adalah Qarun abad modern. Orang kaya yang tidak dididik untuk rendah hati dengan sholat, ia akan menganggap bahwa semua yang dimiliki adalah hasil dari keringatnya semata. Ia kesampingkan Allah, tidak sadar bahwa harta hanya sekedar titipan yang harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk kebaikan dan amal saleh. Jemaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, salat membentuk sikap disiplin. Sikap ini sangat penting dan amat diperlukan, utamanya bagi pelaksana pembangunan di seluruh jajaran tingkat kehidupan. Operasionalnya tentu saja membutuhkan keteladanan, sebab prajurit itu memiliki ketergantungan yang erat dengan komandannya. Kalau suatu kayu itu lurus, maka insya Allah bayangannya pun akan lurus. Demikian juga sebaliknya. Mengapa salat dapat membentuk sikap disiplin? Pakar ekonomi abad ini mengatakan bahwa salah satu ciri masyarakat modern adalah dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Dan ini pula sesungguhnya yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka sebagai seorang muslim harus pandai-pandai memanfaatkan waktu seefektif mungkin dengan didasari akan kemahabesaran Allah yang selalu hadir dalam kehidupan ini. Kedisiplinan macam inilah yang dibutuhkan di era reformasi ini, yaitu kedisiplinan yang lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan mengontrol setiap aktivitas hambanya. Jika kesadaran ini muncul, maka tidak perlu inspektorat BPKP atau KPK, cukup dengan wasiat pengawasan para malaikat. Yang ketiga, salat akan melahirkan sosok pribadi yang jujur, bisa dipercaya, teguh dan pandai menjaga amanah. Orang yang melaksanakan salat dengan benar, walaupun tidak disaksikan oleh orang lain, ia tidak akan berbuat korupsi rakaat. Dengan salat berarti orang dilatih untuk merawat kejujuran yang teramat penting untuk membangun bangsa. Jika kejujuran para pelaksana pembangunan tidak ada, maka rencana yang bagus, dana yang besar
hanya akan terjadi kebocoran-kebocoran yang pada gilirannya akan merugikan bangsa secara keseluruhan. Negara ini diibaratkan sebuah kapal. Kalau kapal ada yang mengajar hingga bocor lalu tenggelam, maka seluruh penumpang akan ikut menanggung resikonya. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menjaga keselamatan bersama. Seluruh elemen masyarakat, baik pejabat pemerintah maupun rakyat pada umumnya, diharapkan senantiasa mengedepankan kejujuran dan kebenaran. Sidang Jumat yang mulia yang keempat, salat membentuk pribadi yang sabar. Kesabaran amat diperlukan dalam melaksanakan tugas berat membangun bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang demikian, tidak bisa hanya dilakukan dalam tempo sehari dua, setahun 2 tahun, dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, kesabaran amat diperlukan di dalam mencari jalan keluar bagi setiap persoalan yang menghadang, termasuk pula kesabaran dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Yang terakhir, yang kelima, salat akan membentuk sikap ikhlas. Setiap amal dan aktivitas haruslah dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan motivasi mencari keridhaan Allah. Sebagaimana ketika kita salat itulah menyatakan bahwa salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Apabila sikap ikhlas semacam ini sudah mampu kita tumbuhkan dalam setiap melaksanakan pembangunan, maka dapat dibayangkan entah berapa banyak devisa yang bisa kita hemat. Bahkan mungkin tidak akan mengalami keterpurukan dan krisis multidimensional, serta usaha untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran akan dapat dengan mudah dicapai berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan melalui mimbar Jumat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah menghapus segala kesalahan kita, dan semua salat yang kita lakukan dapat memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk pribadi kita menjadi orang yang selalu bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikati musabbihin bi nafsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين والتابعين واجعلنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واهدر من نبل المسلمين ولكلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم انفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالجاه وبالعزامة جدير. رب اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.